Jemaat GKJW yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jemaat, saat ini kita akan membangun ibadah minggu, di mana minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penciptaan, tepatnya minggu Epifania 2. Pengertiannya itu adalah peringatan baptisan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada minggu ini. Arahkan pikiran ke dalam hadiratnya dan naikkan pujian. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri serta pujikan pujian Kidung Jemaat 18, 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membangun peribadatan dan biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih setia dan rahmat-Nya. Untuk itu, mari jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita tetap semangat, kita tetap hidup di dalam kasih setia-Nya, dan kita tetap mempercayakan Allah Roh Kudus berkuasa di dalam kita. Untuk itu, mari kita kuduskan peribadatan minggu ini dengan kita mohon penyertaan Allah. Ibadah pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah Roh Kudus, karena kami percaya kasih karunia dan damai sejahtera anugerah yang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta dalam penyertaan Allah Roh Kudus melingkupi, menaungi kita semua saat ini, di tempat ini dan di rumah jemaat masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini hendak mendengarkan berita anugerah yang demikian yang kita ambil dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Jemaat kekasih Tuhan, setiap pernyataan pasti ada konsekuensinya, terlepas baik dan buruk. Dan saat ini Allah memberi pernyataan anugerah bagi kita yang harus kita lakukan dengan ketaatan. Untuk itu jemaat, firman yang mendasari kita saat ini demikian. Rohku akan
kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini menjadi tema ibadah kita pada pagi hari ini, sehingga kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita memuji dari PKJ 99 bait yang pertama dan yang kedua, Ya Roh Kudus, sinarilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentulah hidup kita belum bisa menjadi sempurna, belum benar, belum layak. Walaupun kita sudah berusaha dan berupaya untuk memperbaiki segala kekurangan itu. Tetapi saat ini Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang penuh kasih. Mari kita akui bersama-sama segala kekurangan dan dosa kita di hadapannya, supaya kita sungguh-sungguh layak di hadirat-Nya. Kami juga beri kesempatan untuk Bapak Ibu di rumah untuk mengakui dosa dan pelanggarannya, supaya di dalam kita bersatu hati di dalam peribadatan ini, sungguh-sungguh kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Engkau yang memelihara seluruh hidup dan kehidupan kami. Engkau yang mencurahkan berkat, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, apapun yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini, Engkau Tuhan yang memenuhi semuanya, tanpa terkecuali. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah itu di dalam kehidupan kami. Saat ini bersama jemaat di rumah mereka masing-masing, kami bersatu hati ya Tuhan. Karena kami mengakui, kami menyadari bahwa kami belum mampu hidup benar, hidup kudus, hidup layak di hadirat-Mu selama kami menjalani kehidupan ini. Dengan segala ketulusan hati kami memohon, kami bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kelemahan dan kekurangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itulah kami bersujud di bawah kaki-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentulah kita berharap bahwa Tuhan mengampuni setiap dosa yang kita akui, dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Kita sudah datang dan memohon pengampunan dosa. Untuk itu sebagai dasar di dalam kita menerima pengampunan itu, ada firman Tuhan yang menguatkan kita yang demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan dasar firman ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita akan diselamatkan. Kita akan ditebus dan kita akan hidup di dalam kasih setia dan rahmat-Nya. Untuk itu jemaat, mari kita sambut firman ini dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat 39 bait yang kedua. Ku diberi belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa sukacitanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa bahagianya kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitanya kita karena kita percaya dosa dan pelanggaran kita sudah dihapuskan, diampuni, dan kita diselamatkan.
jaga semuanya itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan di dalam hidup kita selanjutnya. Dan saat ini jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita dengar berita anugerah yang demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, kami perdengarkan firman yang demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebagai pelengkap di dalam kita menerima berita anugerah ini, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 8 bait yang kedua, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami saat ini akan membaca dan merenungkan daripada firman-Mu. Biarlah ini semua adalah segala bentuk ucapan syukur kami yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari lepas hari. Tuhan, pada kesempatan ini kami bisa berkumpul untuk kembali bersatu, membaca, merenungkan, terlebih memperlakukan segala sesuatu dengan baik. Biarlah apa yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kita saat ini, semua aja daripada-Mu saja Bapa. Semoga firman yang kita baca dan yang kita renungkan saat ini dapat termaterai dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang saat ini memberitakan firman, biarlah Kau berikan roh hikmat akal budi, supaya dia boleh menyampaikan akan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada minggu ini kita ambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 dan 20. Demikian bunyi selengkapnya. Nasihat terhadap pencabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian bacaan kita pada Minggu pagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa disebut berbahagia, taat dan setia kepada Tuhan adalah setiap kita yang mau rajin membaca firman Tuhan, merenungkan di dalam kehidupannya sehari-hari, lebih-lebih melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya awali dengan salam sehat. Salam Patunggilan. Kita akan merenungkan firman pada siang hari ini dengan judul khotbah saya seperti Roh Kudus berkuasalah di dalamku. Dengan kita bersama-sama tadi sudah kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita saat ini memiliki makna tentang yang berkenan dipanggil untuk menjadi milik Allah yang aktif dan melayani. Dan di dalam bacaan kita itu juga di dalamnya ada 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai 10. Juga ada Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Kita akan cermati satu persatu dari bacaan kita yang sesuai dengan tuntunan dari Majelis Agung. Yang pertama dari Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Di sini Samuel merupakan anak hasil doa ibunya yaitu Hana, dan dipersembahkan kepada Tuhan seluruh hidupnya hingga Samuel itu menjadi peka di dalam mendengar suara Tuhan. Dia dipanggil Tuhan dalam usia yang masih sangat muda menjadi nabi pertama di dalam konteks bangsa Israel. Samuel juga mewarnai dinamika iman bangsa Israel dan membimbing Raja Saul dan Daud agar tetap berjalan pada jalur perjanjian dengan Allah, artinya
Allah berkenan mendatangi Samuel walaupun usia sangat muda. Ini kita bisa baca di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Coba kita lihat di sini. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ini yang pertama kali Samuel mendengar suara Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua tentang Filipus. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yesus datang menemui Filipus, memanggilnya untuk mengikutnya sebagai murid. Yang tadi Allah datang kepada Samuel, memanggil Samuel untuk menjadi nabinya. Yang kedua, Tuhan Yesus memanggil Filipus untuk menjadi muridnya. Dan Filipus meresponi panggilan itu dengan sangat serius. Tidak main-main. Karena ini adalah panggilan dan seluruh hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Juga terhadap Samuel. Jemaat kekasih Tuhan, kedua tokoh ini meresponi panggilan Allah, mengikuti secara aktif melayani Tuhan, serta menjadi saksi untuk menyampaikan kabar kebaikan. Membawakan perubahan yang baik di dalam hidup bergereja, bermasyarakat, bahkan bersama semua orang. Tentunya perubahan itu juga harus diawali dari kita juga. Bukan hanya oleh Samuel atau Filipus, tetapi juga dari diri kita. Kemudian kita masuk ke dalam bacaan kita, yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Jemaat kekasih Tuhan, kedua tokoh ini meresponi panggilan Allah, mengikuti secara aktif melayani Tuhan, serta menjadi saksi untuk menyampaikan kabar kebaikan, membawakan perubahan yang baik di dalam hidup bergereja, hidup bermasyarakat bersama semua orang. Tentunya perubahan itu juga harus diawali dari diri kita juga. Kembali lagi pada awalnya, kita juga harus memulai dari diri kita juga. Kemudian dalam bacaan kita saat ini, 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20, Paulus membicarakan tentang makan dan percabulan. Karena kedua hal ini bisa kita lakukan sesuka hati sesuai kemauan kita. Terlepas dari boleh atau tidak boleh, itu berdosa atau tidak berdosa, itu berkenan atau tidak berkenan, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang hal makanan yang kita tahu pasti berguna bagi tubuh kita asal tidak berlebihan. Kalau bahasa Inggrisnya rakus. Yang bisa merasa tubuh kita serta menjaga sesuai kebutuhan kesehatan. Artinya semua bisa dimakan. Walaupun belum tentu semua makanan itu berguna. Kalau orang darah tinggi, boleh makan kambing, boleh, tapi apa akibatnya? Akan menjadi tidak baik. Kalau orang darah tinggi, tidak boleh terlalu banyak makan asin, tetapi boleh makan. Tapi kita akan melihat reaksinya. Orang kencing manis, tidak boleh makan manis-manis. Sebetulnya boleh, tapi apa efeknya? Ini banyak hal Bapak Ibu, pelajaran-pelajaran seperti itu. Tentunya
hal ini akan menjadi suatu tatanan, akan menjadi suatu peringatan bagi kita tentang makanan. Tidak sembarang boleh dimakan. Yang kedua, hal percabulan yang sangat keras ditentang oleh Paulus. Ini akan saya bacakan di dalam ayat yang ke-15 dan yang ke-16 yang demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka tubuh kita, roh dan jiwa dan tubuh kita adalah milik Tuhan. Untuk itu harus kita jaga dengan ketaatan dan kesetiaan seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat, dalam hal ini Paulus sungguh-sungguh berjuang untuk mengingatkan sekaligus mengajak pada kita supaya kembali kepada Allah, serta memperkenankan Roh Kudus itu berkuasa, berdaulat, memerintah kita. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sangat jelas di sini bahwa tubuh kita yang sudah menerima Yesus Kristus diselamatkan, maka tubuh kita bukan milik kita sendiri. Bukan sesuka hati kita perbuat atas tubuh kita. Semua ada tatanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya proses perubahan yang mengarah kepada kebenaran dan kebaikan itu tidaklah mudah. Apalagi hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kuasa dunia juga, penguasa-penguasa dunia juga akan mempengaruhi proses kehidupan kita dengan kuat. Supaya kita jatuh dalam dosa lagi. Jemaat, seperti ketiga tokoh di atas, Samuel, Filipus, dan Paulus, benar-benar menyerahkan dirinya di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Sehingga di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita catat. Yang pertama, ketaatan, kesetiaan, serta kepekaan dalam menangkap perkataan Tuhan. Artinya mendengar, melakukan firman Allah. Yang kedua, percaya dan melakukan dalam karya nyata. Ora percaya tok, tetapi melakukan. Jadi kalau ada istilah gajah diblangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Nah, seperti itu kira-kira. Yang ketiga, bijaksana, tegas, serta bertanggung jawab dalam menjalani tatanan kuasa Allah. Dari ketiga catatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya hal ini tidak hanya berlaku bagi tokoh-tokoh di atas tadi, tapi juga kita, anak-anak Allah saat ini. Sejauh mana kita bersedia melekat pada Allah, supaya Roh Kudus berkuasa di dalam kita. Karena Allah itu sejak dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya, tetap Allah yang sama. Yaitu apa? Allah yang Maha Kuasa. Seperti tema ibadah kita saat ini di dalam Yehezkiel 36 ayat 27.
Saya bacakan buat Bapak Ibu kembali. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini merupakan pernyataan Allah melalui Imam Yehezkiel, dan saat ini pernyataan itu berlaku bagi kita. Untuk itu, mari kita meresponi jika tidak mau kita jatuh lagi. Karena pernyataan Allah ini pun tidak akan berarti apa-apa dalam membawa perubahan yang baik bagi kita kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mau meresponinya. Contoh, kita mau pergi ke Sepanjang, ada sepeda motor, tetapi kita tidak bergerak untuk memakai sepeda motor itu. Wah, aku harus nang Sepanjang, numpak sepeda motor. Yang kedua, kita tidak mau mengisi bensin, kita tidak punya helm, kita tidak punya SIM, sehingga tidak bisa memakai sepeda motor. Apa gunanya sepeda motor buat kita? Kita tidak akan mendapat apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari ketiga tokoh di atas dalam segala kebaikannya, serta menyediakan diri untuk dibentuk seturut kehendak Tuhan, supaya apapun yang Tuhan firmankan itu nyata dalam kehidupan kita. Lebih-lebih saat kita memiliki tugas untuk menyelesaikan misi pembangunan tempat ibadah. Di Trosobo saat ini kita sungguh-sungguh membutuhkan daya upaya, kreativitas, tenaga untuk mengumpulkan dana di dalam pembangunan tempat ibadah. Ayo kita responi ini juga. Artinya, mari kita menghayati pernyataan Allah ini dengan melakukan bagian kita. Karena segala fasilitas sudah Tuhan sediakan. Sekaligus menyadari akan keberadaan hidup kita yang telah menjadi milik kepunyaan Allah yang berharga, dan supaya keberhargaan kehidupan kita menjadi semakin tinggi, maka terus ada karya nyata. Di antaranya turut aktif melayani Tuhan, juga melayani pekerjaan Tuhan, sehingga menjadi dampak bagi perubahan baik, pengaruh baik dalam dan berdampak positif. Bapak, Ibu, serta saudara kekasih Tuhan, mari kita membuka diri kepada Roh Kudus agar berkenan berkuasa, berkenan berdaulat, berkenan memerintah roh kita, tubuh kita, jiwa kita, sehingga mata roh kita dicelekkan, telinga pendengaran kita ditahirkan, bahkan mulut lidah kita dipenuhi hikmat. Lebih-lebih hati kita selalu di dalam kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian rancangan dan rencana kita untuk maju ke depan, untuk proses pembangunan tempat ibadah akan diberkati karena seturut dengan kehendak Tuhan. Awalilah semuanya ini dari diri kita, dari keluarga kita, selanjutnya terhadap masyarakat sekitar kita. Sampaikan berita kebenaran ini dalam karya nyata. Dengan demikian semakin nyata bahwa Roh Kudus berkuasa di dalam kita. Sehingga renungan kita yang berjudul Roh Kudus berkuasalah di dalamku sungguh-sungguh nyata, dan kita memeroleh berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita, dengan saya mau berdoa buat Bapak Ibu di rumah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh sejenak duduk diam mendengar pemberitaan Injil damai sejahtera Allah. Maka setiap telinga yang mendengarkan,
Tuhan tahirkan, sehingga boleh menerima perkataan Allah ini dengan penuh ucapan syukur. Dengan demikian jemaat-Mu dipulihkan dan diberkati. Langkah kehidupan selanjutnya tetap di dalam penyertaan dan pemeliharaan Allah. Terima kasih Bapa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Allah. Kita renungkan bersama-sama, dan biarlah itu kita masing-masing mencernanya. Dan kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk menerjemahkan di dalam kehidupan kita, supaya firman itu menjadi kekuatan, menjadi dasar, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Setelah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mari saat ini kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang rahmatnya besar, anugerahnya melimpah, berkatnya tidak berkesudahan. Saat ini kami sungguh mengucap syukur bersama jemaat-Mu di dalam GKJ Witrosobo ini. Kami sudah mendengar pemberitaan Injil Damai Sejahtera Allah. Kami membangun peribadatan walaupun saat ini masih di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kuasa Allah tidak terbatas oleh tempat. Dimanapun kami berada, saat kami sungguh-sungguh duduk diam, kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, kami sungguh-sungguh merenungkan Injil Damai Sejahteranya, kami menerima berkat Allah. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu itu, karena kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa di dunia ini. Dan saat ini Tuhan bersama jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami masuk dalam doa syafaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKJW Jemaat Trosobo. Kami percayakan, kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Yudi Heri Setiono, yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi gembala-Mu bagi gereja kami. Maka biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, dan Tuhan anugerahi dengan kasih setia-Nya, sehingga pelayanan Bapak Pendeta ini sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati apapun yang dilakukan kerjakan, sehingga semuanya mendatangkan berkat bagi jemaat Allah. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat, baik penatua diaken, pengurus kelompok, ketua kelompok, bahkan ketua komisi, sampai kepada jemaat Allah. Satu persatu kami percayakan Tuhan menilik satu persatu pelayanan mereka atas penyertaan Tuhan. Pelayanan mereka di dalam memberitakan damai sejahtera Tuhan dengan cara mereka, dengan gaya mereka, dan Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Untuk itu bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi yang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar.
Bagi yang kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Juga anak-anak Tuhan yang belum mendapat pekerjaan, biarlah Tuhan membuka jalan untuk mendapatkan usaha atau pekerjaan. Bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mendambakan teman hidup, Tuhan kami percayakan Tuhan yang akan mengirim suami atau istri bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh berumah tangga seturut dengan ketetapan Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan kami serahkan, biarlah Tuhan senantiasa melingkupi, menaungi dengan kuat kuasa dan kasih setia-Nya. Kami juga berdoa bersama jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah di dalam situasi pandemi corona ini, bangsa dan negara kami tetap di dalam benteng perlindungan Allah. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai kelurahan, RT, RW, bahkan sampai kepada setiap keluarga demi keluarga. Tuhan lingkupi, Tuhan naungi bangsa dan negara ini satu persatu ya Tuhan, sehingga bangsa kami mendapatkan damai sejahtera, bangsa kami mendapatkan sukacita, dan bangsa kami terus di dalam keselamatan Allah, karena Allah sendiri yang memimpin bangsa dan negara kami melalui pimpinan bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Bapa di dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi terus dalam penyertaan Allah. Untuk itu, setiap kuasa firman yang boleh kami dengar, jadikan itu sebagai kekuatan, sebagai dasar hidup kami, sehingga hidup kami selanjutnya bukan untuk diri kami pribadi, tetapi untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, bahkan untuk sesama kami, sehingga kasih Allah disampaikan kepada semua orang. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami doakan, tetapi kami percaya Tuhan, sebelum kami berkata-kata, Engkau sudah mengetahuinya. Untuk itu kami serahkan segala pergumulan kehidupan kami, jemaat Tuhan di dalam GKJ Trosobo ini. Lebih-lebih di dalam usaha pembangunan tempat ibadah ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami mohon berkatilah GKJW Trosobo ini Tuhan, di saat membutuhkan banyak dana. Karena kami percaya Engkaulah yang empunya kami, Engkaulah yang memiliki kami, Engkaulah Bapa kami yang kekal. Sehingga tempat ibadah itu segera terselesaikan dan kami memiliki tempat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia dan rahmat-Mu itu. Untuk itu kami bersatu hati bersama jemaat Allah dan kami naikkan doa Bapa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa yang akan dilakukannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat kasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah Sang Empunya dunia ini, dan Allah tidak mengingini harta kita, tetapi Allah memantapkan sejauh mana ucapan syukur kita kepadanya. Seperti firman-Nya 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka Kau pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 302 ayat 1-3. Kuberi persembahan. Sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia dan rahmat yang setiap saat kami terima. Untuk saat ini kami mensyukurinya dengan mempersembahkan persembahan syukur kepadamu Tuhan. Maka berkati setiap persembahan kami saat ini, sehingga menjadi sarana bagi pelan kekejian Trosobo. Ini juga berkati pengolah persembahan kami. Tuhan, doa syukur ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah membangun ibadah pada pagi hari ini. Dan kita juga masih grace dalam meniti tahun 2021 ini. Dan kita juga setiap saat mendengarkan firman Allah. Demikian pula pada pagi hari ini. Dan ini sudah berakhir untuk ibadah pada saat ini. Untuk itu Tuhan, jemaat, setiap apa yang sudah kita dengar pada saat ini, mari kita belajar untuk taat dan setia seperti Samuel, seperti Filipus, seperti Paulus. Dengan demikian Roh Allah kita perkenankan berkuasa, berdaulat, serta memerintah roh kita. Maka kehidupan kita yang terdiri dari jiwa dan tubuh pasti berkenan seturut kehendak Allah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Kita sambut dengan kita pujikan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan meresponi apa yang sudah kita kerjakan di dalam peribadatan ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama undur dan menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Allah Bapa melingkupi, menaungi kita dengan kuat kuasa-Nya. Tuhan Yesus memelihara dengan kasih dan berkat-Nya. Allah Roh Kudus menolong, menuntun langkah kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKJ Witrosobo yang saya kasih, ibadah telah berakhir. Tetapi tetaplah berjalan dalam pimpinan Tuhan, melalui Roh-Nya yang kudus, dan tetaplah setia, karena kita tidak pernah tahu sejauh mana perjalanan kehidupan kita berakhir. Jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.